Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Edu sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ikhwan dalam acara Edu Talk. Nah, seperti biasanya dalam Edu Talk ini kita akan bincang-bincang seputar pendidikan. Dan hari ini adalah salah satu hari atau episode yang spesial karena kita sedang berada di lokasi SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Nah, di sini juga sudah hadir bersama saya ada Pak Agus Kurniawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kang Wahid gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini Pak? Biasa untuk persiapan untuk sebentar lagi kan akan melaksanakan penilaian akhir semester nih di akhir November ini. Siap. Seperti Jadi itu. sedang sibuk mempersiapkan ujian Ya, apalagi kan peserta didik udah mulai tatap muka kembali kan, meskipun terbatas. Siap. Nah, tadi sudah terjawab dikit tatap muka. Nanti kita juga akan bahas juga itu ya, tapi nanti di akhir. Nah, Sobat Edu sekalian, karena kita sudah bersama Pak Agus, beliau adalah kepala sekolah di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra, Pak ya? Betul. Berarti yang putri juga ada? Putri juga ada khusus. Dan kepala sekolahnya beda juga berarti ya? Kepala sekolahnya beda gitu. Oh gitu ya. Jadi ini khusus putra ya Sobat Edu sekalian? Beda manajemen, iya. Nah, untuk pembahasan pertama nih, kita akan tanya dengan Pak Agus. Mungkin Pak Agus bisa sedikit sharing sama teman-teman sekalian, pengenalan mungkin Pak, sekolah di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Edu semuanya. Ya, memang untuk SMA Darut Tauhid Boarding School Putra ini merupakan sebuah sekolah yang berada di kawasan ataupun area wakaf eko pesantren dan di bawah Yayasan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin. Jadi memang kalau dari letak dan posisinya, insya Allah lingkungannya kondusif untuk kegiatan pembelajaran, menghafalkan Al-Quran, dan pendidikan-pendidikan yang lainnya seperti itu. Dan tentunya kami pun memiliki moto ataupun visi, visi sekolah, di mana untuk menjadi sekolah unggul yang mampu mewujudkan sumber daya manusia yang bertauhid, berprestasi, dan bermanfaat. Seperti itu. Jadi memang saya juga tadi sempat lihat-lihat nih Pak, di area sini nampaknya cukup nyaman gitu, sejuk karena daerahnya hijau gitu kan. Betul. Eko banget lah gitu, eko banget, dan ini bisa menjadi salah satu penunjang mungkin Pak ya, agar siswa juga dalam pembelajaran lebih fokus juga mungkin ya Pak. Insya Allah. Terutama menghafal. Karena kan salah satu ilmu yang pernah disampaikan oleh AA ya, bahwasanya ada 4 konsep perubahan. Di mana 4 konsep perubahan itu salah satunya adalah lingkungan yang kondusif. Yang mudah-mudahan ketika berada di lingkungan yang lebih dekat dengan alam gitu kan, santri lebih kondusif belajarnya, ngapalin Al-Qur'an juga kondusif, termasuk juga pembiasaan ibadahnya. Begitu Kang Wahid. Nah, kalau sekarang nih Pak, SMA Darut Tauhid Boarding School ini udah berjalan berapa lama nih Pak? Dari awal pembangunannya mungkin? Ya, sebenarnya kalau untuk SMA Darut Tauhid Boarding School Putra ini memang berdiri ketika tahun 2013. 2013? Ya, 2013. Memang dulu awalnya itu bukan SMA Darut Tauhid namanya. Apa tuh Pak? Tapi SMA Khodimul Ummah. Khodimul Ummah? Ya, SMA Khodimul Ummah. Waktu itu memang pencetusnya AA langsung, bahkan untuk angkatan pertama itu full semuanya beasiswa. Masya Allah. Full semuanya beasiswa. Bahkan untuk seluruh santri karya di Darut Tauhid pun mensupport. Baik itu untuk makannya, berasnya, segala macamnya. Untuk pendidikan santri Khodimul Ummah angkatan pertama. Karena waktu itu programnya 4 tahun. Tahun pertama itu fokus untuk menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Baru tahun kedua dan selanjutnya sampai tahun keempat mereka di SMA Khodimul Ummah, mereka melaksanakan kegiatan pendidikan seperti itu, yang secara dinas. Tapi memang per 2017 setelah akreditasi baru diganti tuh namanya menjadi SMA Darut Tauhid. Karena sebagian jamaah justru banyak yang bertanya, SMA Khodimul Ummah tuh SMA AA ya? Iya, Agim gitu kan. Jadi akhirnya biar namanya memang sudah brandnya itu emang udah Darut Tauhid, sehingga diganti nama lagi menjadi SMA Darut Tauhid Boarding School. Jadi memang awalnya dari 2013 sebetulnya Pak ya? Betul. Per 2017 baru ganti nama. Berarti dulu bisa dibilang sempat awal-awal itu betul-betul merintis ya, sampai santri karya juga terlibat. Masya Allah, banyak support lah, insya Allah waktu angkatan pertama. Dan alhamdulillah juga ternyata lulusannya sudah kemana-mana gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kita udah ada 5 angkatan ya. Sudah ada 5 angkatan. Lulusan yang diluluskan seperti itu. Masya Allah. Nah itu dia Sobat Edu sekalian, sedikit tadi gambaran tentang SMA Darut Tauhid Boarding School Putra.
Nah, kemudian nih kita akan tanyakan dengan Pak Gus juga. Kira-kira apa nih Pak keunggulan yang dimiliki oleh SMA Darut Tauhid Boarding School Putra ini dibandingkan sekolah lain? Atau apa sih yang jadi keunggulannya di sini tuh apa itu? Ya, sebelum keunggulan mungkin saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya mengenai 5 output ataupun 5 profil lulusan Darut Tauhid, khususnya di SMA Darut Tauhid. Jadi memang output yang pertama ini memang diharapkan santri kami itu memiliki akidah yang lurus. Akidah yang lurus. Ya, artinya salimul akidah. Artinya akidahnya lurus dan sesuai dengan ajaran gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya ibadahnya baik dan benar. Ibadahnya baik. Sohihul ibadah. Betul. Ya, sohihul ibadah. Artinya ibadahnya sesuai dengan tuntunan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Karena kan syarat diterimanya ibadah itu kan ada 2. Yang pertama itu semata-mata mengharapkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua itu adalah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memiliki akhlak yang mulia. AA sering menyampaikan mengenai karakter baku ataupun ya akhlak yang mulia seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah tahfizul Quran. Ya, artinya memiliki hafalan. Santri kami diharapkan memiliki hafalan Al-Quran yang sesuai dengan targetan dan sesuai dengan grade-nya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah kuwatul akli ataupun memiliki prestasi akademik. Seperti itu. Jadi itu adalah 5 profil lulusannya diharapkan. Ya, betul. Ya, jadi itu teman-teman sekalian terkait dengan tadi sekolahnya, kemudian juga lulusan dari sekolah ini seperti apa tadi. Nah, kemudian kalau tadi Pak, keunggulan sekolahnya apa nih Pak? Nah, keunggulannya ini salah satunya itu kalau berdasarkan profil lulusan yang kita coba rencanakan ataupun kita usung gitu, salah satu keunggulannya itu adalah di tahfizul Quran. Tahfizul Quran? Ya, di hafalan Al-Quran. Jadi memang SMA Darut Tauhid Boarding School Putra ini cukup unik. Cukup unik kenapa? Karena memang kita ada 2 program. Biasanya ketika PPDB itu kita buka 2 program. Yang pertama itu adalah program 4 tahun, yang kedua itu adalah program 3 tahun. Apa bedanya program 4 tahun dan 3 tahun? Program 4 tahun itu di mana tahun pertama mereka sekolah di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra, mereka fokus untuk menghafali Al-Quran terlebih dahulu. Menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu, seperti itu. Selama 1 tahun pertama itu? Ya, tahun pertama. Kemudian tahun kedua sampai dengan tahun keempat, mereka mulai belajar secara normal gitu kan, secara kedinasan, seperti itu. Ya, meskipun baik yang memilih program 4 tahun, 3 tahun, tetap aja ada program hafalannya. Cuman memang nanti targetan yang kita berikan kepada santri-santri kami atau peserta didik itu memang beda-beda. Misal untuk yang program 4 tahun itu biasanya di tahun pertama ini memang targetannya bisa sampai dengan 12 juz. Bisa sampai 12 juz. Termasuk juga ada penguatan-penguatan, kajian kitab segala macam. Sehingga ketika mereka udah punya modal 12 juz, sehingga mereka ditambah nanti di 3 tahun berikutnya. Sambil kegiatan pembelajaran gitu kan, seperti itu. Jadi yang 3 tahun tetap ada program hafalan, yang 4 tahun juga ada. Cuman yang 4 tahun itu memang lebih diperbanyak lagi targetannya seperti itu. Karena lebih awal juga Pak ya? Betul. Jadi program unggulannya yang paling, apa istilahnya ya, paling bukan dewa ya, kalau dewa kan syirik nanti. Kojo lah bahasa Sunda mah ya. Paling kojonya adalah tahfizul Quran Pak ya? Ya, bahkan alhamdulillah beberapa angkatan yang lulus juga udah meluluskan beberapa di antaranya itu yang memang sudah menghatamkan ziyadah 30 juz hafalannya seperti itu. Dan sudah banyak kayaknya Pak ya yang sudah hafalannya 30 juz gitu ya. Alhamdulillah. Jadi dari setiap angkatan selalu ada. Pasti itu ada karena itu program unggulan gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain tadi program unggulan adalah tahfizul Quran. Apakah ada Pak kegiatan-kegiatan yang untuk menunjang minat santri seperti eskul mungkin? Nah, yang ada di SMA ini apa aja Pak? Ya, alhamdulillah di kami juga cukup banyak ya untuk yang kegiatan-kegiatan pengembangan diri untuk yang siswa ataupun santri yang berada di sekolah seperti itu. Ada misalnya futsal, kemudian juga ada bela diri seperti pencak silat, kemudian juga merpati putih gitu ya. Kemudian juga ada badminton, ada panahan, ada berkuda gitu kan. Dan olahraga-olahraga yang lainnya seperti itu. Jadi memang lengkap, bisa dibilang lengkap banget nih ya. Insya Allah. Di sisi lain tadi juga SMA Darut Tauhid Boarding School ini
mewadahi santri-santrinya untuk bisa menghafal Quran, tapi di sisi lain juga SMA Darut Tauhid ini memfasilitasi santrinya untuk bisa mengekspresikan minatnya lewat eskul tadi Pak ya. Betul, insya Allah. Tentunya eskulnya juga banyak juga, jadi pilihannya juga lebih enak gitu santrinya gitu ya. Tidak terbatas. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi kan saya juga sudah di luar lihat kayaknya udah mulai banyak santri nih Pak ya. Sudah mulai banyak santri. Kayaknya sudah mulai pertemuan tatap muka atau masih ada beberapa yang online gitu? Ya, sebenarnya memang kalau misalnya periode Juli sampai dengan Desember ini memang dari dinas juga memberikan kewenangan kepada para orang tua untuk memilih antara pembelajaran offline ataupun online. Memang untuk di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra, alhamdulillah sebagian besar orang tua itu sudah memasukkan putranya semuanya itu untuk ke sekolah tatap muka. Jadi memang dari 340 kita sekarang ada 320 yang ada di pondok ataupun di asrama seperti itu. Artinya hanya sekitar 20 gitu kan yang ada online pembelajarannya di rumah seperti itu. Berarti bisa dibilang semuanya diupayakan untuk tatap muka Pak ya? Ya insya Allah. Karena memang tentunya kan beda mungkin ya ketika misalnya pengetahuan, sikap dan keterampilan yang didapatkan selama proses pembelajaran yang selama online ataupun yang offline gitu kan, yang tatap muka langsung seperti itu. Wabil khusus memang terkait dengan ya pendidikan sikap ataupun karakter. Betul. Itu kan agak harus berinteraksi langsung sebenarnya. Harus diawasi langsung Pak ya? Betul seperti itu. Ya namanya juga boarding school ya, berarti harus mukim sebetulnya Pak ya. Jadi kalau di rumah kayaknya masa boarding school di rumah gitu ya, online gitu. Apalagi kalau misalkan konsep pondok pesantren itu kan kalau dulu Ustadz saya pernah bilang tuh Pak, semakin sering liburan di rumah tuh sebetulnya semakin mengotori gitu, bisa bilang kayak gitu kan. Karena ya ada TV gitu kan, ada lingkungan main di luar, makanya dengan adanya tatap muka yang sekarang ini sudah mulai berjalan di SMA Darut Tauhid Boarding School ini, istilahnya lebih lebih menjaga santrinya gitu Pak ya, menjaga santrinya. Terutama tadi program unggulannya Tahfidz Quran. Wah, kalau banyak nonton TV kayaknya hafalan Qurannya hilang-hilang juga kayaknya Pak ya. Kan waktu murojaahnya juga berkurang. Betul kan. Jadi sibuk di rumah. Nah itu dia Sobat Edu sekalian, bincang-bincang kita bersama Pak Agus terkait dengan sedikit gambaran tadi tentang SMA Darut Tauhid, kemudian juga program-program apa saja yang ada di Darut Tauhid, mulai dari program unggulannya, ada Tahfidzul Quran, kemudian juga tadi ada eskul-eskulnya yang begitu banyak, termasuk ada berkuda Pak ya? Iya. Nah, karena di samping juga ada kandang kuda ya? Ada Darussunnah. Darussunnah. Saking apa istilahnya, lengkapnya fasilitas di sini gitu ya. Gitu. Nah itu dia Sobat Edu sekalian, harapannya Sobat Edu sekalian semakin tertarik dengan SMA Darut Tauhid Boarding School ini. Dan pendaftaran sudah dibuka Pak? Sudah dibuka, bahkan penutupannya tanggal 20 November 20 November, bentar lagi akan tutup. Nah, infonya bisa dicari di mana Pak, kalau ada yang mau daftar nih? Ya, bisa dicari di website untuk pendaftaran. Jadi ada khusus alamat website pendaftaran secara online, yaitu ppdb.darutauhid.sch.id. Siap. Nanti disertakan di bawah ini oleh editor kami ya. Itu dia Sobat Edu sekalian, terima kasih kepada Pak Agus yang sudah sama-sama sharing sama kita semua, sama teman-teman yang menonton di sana. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang sudah menonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, tekan tombol like. Yang belum berlangganan boleh tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ikhwan dan Pak Agus mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.